Setelah 10 berarti 11. Bulan apa? Dzulqa'dah. Ya, Dzulqa'dah dulu. Dzulqa'dah. Kemudian yang terakhir Dzulhijjah. Ingat, pokoknya bulan haji, ya maksudnya hajian itu adalah bulan paling akhir. Bulan 12, Dzulhijjah. Ya, perlu diingat bahwasanya ibadah haji itu ada di 3 bulan ini. Ya, Allah berfirman, Al-Hajju Ashhurun Ma'lumat. Haji itu pada bulan-bulan yang jelas, yaitu bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah dan bulan Dzulhijjah. Dan puncaknya adalah bulan Dzulhijjah. Makanya Bapak Ibu kalau mau haji sekarang bisa. Ya, sudah niat haji dari sekarang bulan Syawal. Ya, kalau misalnya haji tamattu, sudah niat haji. Sekarang umroh, selesai tahallul, habis itu nunggu sampai Dzulhijjah baru ihram haji. Ya, baru ihram haji. Jadi dimulai dari bulan Syawal. Makanya nanti jamaah haji Indonesia akan datang di akhir di awal bulan Dzulqa'dah. Ya, insya Allah kloter pertama kalau tidak salah tanggal 29 April kemungkinan. Ya, atau ya berdekatan waktunya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut lagi bahwasanya perang Uhud terjadi pada bulan Syawal. Dan pada peperangan tersebut gugur menjadi syahid yang dikenal dengan syuhada. Orang-orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala sebanyak 70 orang. Lalu kemudian Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan peperangan Uhud itu adalah peperangan balas dendam yang dilakukan oleh orang-orang musyrik, orang-orang kafir Quraisy kepada kaum muslimin karena mereka kalah di perang Badar. Mereka kalah dan pembesar-pembesar mereka terbunuh. Ya. Seperti Abu Jahal. Kemudian Utbah bin Rabi'ah. Ya. Dan itu orang-orang yang didoakan kebinasaan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya. Ketika Nabi Muhammad SAW berdakwah di kota Makkah, ada beberapa orang ini yang mengganggu dakwah, betul-betul mengganggu, betul-betul melukai, betul-betul mengerahkan semua kekuatan mereka untuk mencegah, menghalangi dakwah Rasulullah SAW. Bahkan ketika Nabi sujud di depan Ka'bah, Abu Jahal memerintahkan agar orang menimpakan kotoran di punggung Nabi Muhammad SAW. Ya, akhirnya Nabi tidak bisa bangkit dari sujud. Lalu Fatimah datang, anaknya, membersihkan kotoran itu, kotoran onta yang kemudian diletakkan di punggung Nabi Muhammad SAW, dibersihkan oleh Sayyidah Fatimah. Ya, dibersihkan. Lalu kemudian Nabi Muhammad SAW berdoa kepada Allah, mengangkat tangan. Allahumma alaika bi Abi Jahal, Allahumma alaika bi Utbah, Allahumma alaika. Banyak sekali yang didoakan, sebanyak 7 orang. Ya, dan sebagian besarnya dan 7-7-nya terbunuh di perang Badar, masya Allah, binasa mereka. Dan ini adalah sesuatu yang menunjukkan bahwasanya jangan pernah sekali-kali mengganggu Nabi. Ya, jangan sekali-kali mengganggu kehormatan Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian ketika di perang Uhud, mereka dibawa komando Abu Sufyan. Ya, mereka dikomandoi Abu Sufyan. Yang kemudian yang megang panglimanya adalah Khalid bin Walid. Adapun kaum muslimin, ya komando langsungnya, komando besarnya adalah Rasulullah SAW. Nah, kemudian ada beberapa penanggung jawab. Ada yang megang roya, megang bendera. Di antaranya adalah Mus'ab bin Umair. Ada yang ujung tombaknya, yaitu adalah Hamzah bin Abdul Muttalib. Ya,
ada pemimpin perang, pemimpin pemanah Abdullah bin Zubair dan yang lainnya. Akhirnya satu persatu peperangan dimulai. Ya, duel satu lawan satu. Jadi kalau perang itu duel dulu satu lawan satu. Ya, waktu itu yang duel dari kalangan kaum muslimin adalah Hamzah bin Abdul Muthalib. Hamzah ini pemberani. Ya, dia di perang Badar sudah banyak bunuhnya orang dari kalangan kaum musyrikin. Ketika di perang Uhud pun sama. Di awal-awal peperangan dibunuhi semua sama Hamzah bin Abdul Muthalib. Mereka kalah duel. Lalu kemudian pada akhirnya beliau gugur karena dibunuh dengan cara yang curang oleh seorang budak yaitu Wahsy, yang akhirnya beliau masuk Islam dan menjadi sahabat Nabi Muhammad SAW. Akan tapi Nabi tidak mau melihat wajahnya Wahsy. Ya, jadi tidak mau. Nabi sudah memaafkan Wahsy, akan tapi Nabi tidak mau melihatnya. Ya, takutnya kalau melihat Wahsy ingat pamannya Nabi Muhammad SAW, Hamzah bin Abdul Muthalib itu usianya tidak jauh beda sama Nabi. Ya, masih hampir sepantaran. Dan beliau juga saudara persusuan, disusui di tempat yang sama oleh Ibunda Halimatus Sa'diyah di daerah yang namanya Taif. Ya, sekarang masuk wilayah Taif tempat tersebut. Tempat bagaimana Nabi Muhammad SAW disusui, dan itu kebiasaan orang-orang Arab terdahulu, yaitu menyusukan anaknya kepada orang, kepada jasa. Ya. Dan juga rata-rata jasa orang-orang yang menyusui itu tinggalnya di pedesaan. Itu agar apa? Terjaga bahasanya, lingkungannya, dan lain sebagainya. Lalu kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, setelah itu Hamzah bin Abdul Muthalib terbunuh. Ya, jadi Wahsy itu hanya tidak ikut perang tapi mencari celah. Bagaimana Hamzah ini lengah, habis itu langsung ditompak, tusuk. Akhirnya beliau meninggal dunia dan Rasulullah SAW sangat sedih sekali tatkala beliau meninggal dunia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan ada seorang yang luar biasa dalam peperangan Uhud. Di antaranya adalah Anas bin Nadhr. Anas bin Nadhr ini pamannya Anas bin Malik. Beliau mengatakan, aku mencium surga di Uhud. Aku mencium aroma surga di Uhud. Apa maksudnya? Apa maksudnya, Pak? Aku mencium aroma surga di Uhud. Bahwasanya Anas bin Nadhr akhirnya mati syahid. Ya, orang-orang yang mati syahid dan ikhlas perang karena Allah Subhanahu wa taala akan Allah masukkan ke dalam surga. Dan ini ada kemuliaan, keutamaan yang sangat besar sekali. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan banyak yang akhirnya gugur, ya, sampai pada 70 orang. Sebagian besarnya kita ketahui, ada sebagian mungkin yang belum kita ketahui. Di antaranya adalah Mus'ab bin Umair, seorang duta pertama di dalam Islam. Lalu kemudian Hanzalah yang dijuluki dengan Wasilul Malaika, mantan pertama, malam pertama menjadi seorang pengantin. Setelah itu langsung ikut jihad, belum sempat mandi janabah, ya. Lalu kemudian mati syahid. Makanya dijuluki dengan Wasilul Malaika, yaitu Hanzalah jasadnya dimandikan oleh malaikat. Lalu kemudian ada Mus'ab bin Umair, ada Sa'ad bin Rabi. Sa'ad bin Rabi adalah saudara, dipersaudarakan oleh Nabi SAW dengan Abdurrahman bin Auf. Saking baiknya Sa'ad bin Rabi sampai menawarkan, ya, karena Sa'ad bin Rabi punya 2 istri. Beliau mengatakan kepada Abdurrahman, wahai Abdurrahman, pilih salah satu istri saya yang menurutmu cocok, nanti akan aku ceraikan, nikahi dia. Aku punya kebun sekian hektar,
Nanti kita bagi dua, kamu sekian, masya Allah. Itu persahabatan dilandasi iman yang diprakarasai oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau menjalin hubungan, ya, persaudaraan, menjalin hubungan persaudaraan antara Sa'ad bin Rabi dengan Abdurrahman bin Auf. Lalu kemudian kalau punya kebun sekian kita bagi dua, masya Allah. Ini persaudaraan betul di atas iman kepada Allah SWT. Dan masih banyak lagi yang kemudian mati syahid. Maka amalan yang kita lakukan nanti ketika di Uhud, kita mengucapkan salam, lalu kita mendoakan ampunan kepada para syuhada Uhud. Dan insyaallah tidak lama lagi kita akan sampai, ya. Nah, kita tunggu bersama.